Akan terjadi nanti. Di mana dasar kamu ini adalah kitab nubuatan ini? Itu dia di situ dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kapan itu terjadinya? Kapan itu terjadinya? Silakan jawab. Kapan terjadinya? Seluruh kitab Amsal itu kitab nubuatan. Enggak. Kalau nubuatan itu hanya ayat sepenggal-sepenggal. Saya itu bahwa itu sebuah nubuatan. Contoh misalnya kita ambil Yesaya 9 nomor 6. Apakah seluruh satu perikop Yesaya itu nubuatan? Amsal dulu enggak. Amsal itu bukan berisi nubuatan. Lalu ini terjadinya kapan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Dia menjelaskan orang-orang yang tidak benar. Dipakai sebagai? Ya, itu kan dia tidak tebusan pada Kristus. Dia tidak mengarah kepada Kristus. Jangan dulu ke Kristus. Orang fasik dipakai sebagai apa di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan. Bagi itu memakai kata itu loh, sebuah perumpamaan. Iya, perumpamaan tentang apa? Nubuatan, jangan pakai nubuatan. Loh, jangan pakai nubuatan. Kau sendiri Kristen sering pakai nubuatan. Kita nggak boleh. Nah, nubuatan itu di kitab Amsal tidak ada kata kitab nubuatan itu. Oke, kalau begitu apa maksudnya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar? Apa maksudnya itu? Dia menjelaskan bahwa orang berdosa seperti begitu. Nah, seorang berdosa dipakai sebagai apa? Dia seolah mengibaratkan seperti itu. Ada orang seperti itu katanya. Nah, orang berdosa dipakai sebagai? Dijawab saja. Memang di dunia praktis ini kan Amsal ini menerapkan kepada hal-hal praktis. Iya. Nah, hal-hal praktisnya itu orang fasik dipakai sebagai apa? Kenapa susah sekali diteruskan? Loh, kenapa kamu kaitkan dengannya sampai sama sekali jauh beda? Nah, kalau begitu kalau Yesus ini orang apa dia? Yesus ini melakukan penebusan tidak? Penebusan dia ya? Yesus ini melakukan penebusan tidak? Penebusan yang maksud di mana di sini dulu? Iya, Yesus itu melakukan penebusan tidak? Iya, betul. Betul, penebusan. Nah, Yesus melakukan penebusan bagi siapa? Bagi seluruh umat berdosa. Bagi seluruh umat berdosa. Berarti kalian berdosa? Kalau kamu berdosa nggak kira-kira? Ya kalau gue berdosa, tapi gue pakai tobat, bukan pakai Yesus. Kenapa pakai Yesus? Gue berdosa kapan? Yesus disalib kapan? Jauh. Untuk siapa yang mengampuni dosamu? Loh, jadi belok topiknya. Nanti kita ke sana. Sekarang Yesus dia menebus dosa orang-orang berdosa. Begitu? Ya. Nah, kalau begitu Yesus orang jujur. Sudah jelas, ngapain? Sudah jelas orang jujur. Terus kenapa di Amsal dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar? Kenapa ke situ? Kenapa bentrok? Kenapa kontradiksi? Kenapa? Bukan bentrok, memang itu memakai kata-kata itu yang terjadi di dunia sekarang. Oke, apa yang terjadi di dunia apa? Menurut Amsal 21:18, apa yang terjadi di dunia? Di sini dijelaskan bahwa ada orang-orang fasik, dipakai juga sebagai tebusan orang benar. Mantap. Kebenaran. Oh, berarti ini palsu, bukan kebenaran. Bukan palsu, dia menjelaskan di dunia praktis, dia menjelaskan bahwa ada nantinya juga melakukan seperti ini. Baik, itu bukan sebuah dasar kebenaran. Dia menjelaskan di sini loh. Berarti ini dasar kepalsuan kalau bukan dasar kebenaran. Loh, siapa yang bilang palsu? Dengarkan dulu, dia menjelaskan. Ya, coba silakan. Saya mau dengar gimana. Ada juga sifat-sifat manusia ini nantinya menjadi seperti ini. Itu bukan suatu kebenaran dikatakan di situ. Dikatakan di situ, kau berbohong lagi ini. Di sini sudah jelas-jelas dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang jujur. Jadi kalau ada orang-orang berdosa, mereka inilah penebusnya orang jujur nanti. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi nanti akan ada pengkhianat yang dipakai sebagai pengganti. Kok salah tertulis begitu loh? Kalau nggak ngerti kitab Amsal, jangan pakai. Ya coba. Cerahkan saya coba. Mengerti? Graceman mengerti? Jelaskan saya coba. Gimana konsepnya ini? Silakan. Apa? Coba jelaskan. Katanya mengerti.
Apa yang dijelaskan? Lo gimana kok jadi loyo begini? Katanya mengerti Amsal 21:18. Jelaskan kepada saya. Oh, sudah saya jelaskan. Amsal itu bukan kitab nubuatan. Dengarkan dulu, itu nggak ada kitab nubuatan itu. Jadi kitab apa ini Amsal? Dari mana kau tahu itu kitab nubuatan itu? Karena belum terjadi orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Belum terjadi itu. Itu orang Israel nggak ada kira-kira orang seperti itu nggak? Dipakai nebus siapa orang Israel? Guys, guys. Tidak mengapa. Silakan kalau dibilang orang fasik di sini orang Israel, siapa orang jujurnya? Itu makanya kawan jangan paksakan kitab Amsal itu kitab nubuatan. Itu nampak kualitas kamu di sini. Betul, saya lancar berbicara, kau terbata-bata menjelaskan. Bukan Kualitas. berbantah, memang tidak nyambung ke kitab Amsal karena Ya silakan kalau kita jelaskan Amsal ini gitu. Kalau tidak nyambung Amsalnya jelaskan. menjelaskan hal-hal pada kehidupan manusia. Ya udah kapan terjadinya ini? Kalau memang kehidupan manusia, kapan terjadinya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar? Kapan terjadinya? Ayolah. Dia jelaskan kepada orang-orang Israel. Iya dijelaskan kapan terjadinya. Kenapa untuk kalau nggak nyambung kita ke salib, kenapa ke nyambung situ ke Israel? Karena di sini ada tebusan juga. Nubuatan tentang tebusan adanya di Amsal. Di mana lagi adanya? Amsal itu dia memakai kata tebusan yang maksudnya bagaimana dulu, kan nggak Amsal itu Silahkan kalau misalnya Kristen pengen membedakan tebusannya silahkan. bagaimana? Dia sudah secara terang-terangan memakai kata itu. Ya berarti secara tersembunyi nggak ada masalah. Kan nggak ngerti apa arti kitab Amsal ya? Kalau merasa lebih ngerti dari gua silahkan jelaskan. Nah, makanya saya bilang kalau nggak ngerti jangan dipaksakan. Iya makanya jelaskan silakan. Atau kita sama-sama nggak ngerti. Maka Atau kita sama-sama nggak ngerti. Nggak apa-apa gua merendahkan diri di sini. sudah dijelaskan tadi itu hal-hal kehidupan manusia jangan dikaitkan dengan salib. Nggak ada. Apa? Ya, maksudnya hal-hal kehidupan manusia itu apa maksudnya? Kehidupan manusia itu banyak. Ada pekerjaan, keluarga, berdagang gitu kan. Bersetubuh dengan istri gitu, main badminton. Bang Grisman, coba suaranya dikondisikan dulu Bang Grisman. Itu nggak ada suaranya Bang Grisman. Kondisikan dulu dong. Mana? Nah silakan. Jadi gimana? Tebusan itu apa di sini? Kehidupan manusia yang mana yang disebut tebusan? Silakan. Dengar suara saya dulu. Masih kecil ya, masih kecil. Mana ya? Kecil ya? Ya ini udah mending silakan. Oke. Udah ya. Gak usah lari ke kitab Amsal karena Nggak mau kesini. Harus jelas dulu. Enggak, kamu bilang oke. Nggak boleh menyerah, Graceman. Nggak boleh menyerah. Kebenaran ada di sini. Bukan menyerah. Nubuatan itu maksudnya definisikan kitab nubuatan apa? Nubuatan itu adalah perkataan yang belum terjadi ketika dibicarakan, lalu kemudian terjadi di masa depan. Nubuatan itu. Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, ada yang meninggal kayaknya. Silakan Grace. Kalau gua salah benerin aja nggak apa-apa. Enggak, itu bom waktu. Saya tidak mengarah ke kitab Amsal. Itu sudah jauh dari apa ya terjadi. Apa ayo? Ya, Iya karena dalam Kristen Yesus orang jujur, tapi dia menebus orang fasik. Tapi dalam Amsal orang fasik yang dipakai sebagai tebusan orang jujur. Tabrak-tabrakan ini, nggak cocok dia. Lalu kamu kaitkan Yesus itu orang bersalah nggak kira-kira? Nah kalau Yesus orang jujur, dia yang ditebus oleh orang fasik. Begitu loh konsepnya. Mana datamu itu bahwa dia adalah orang fasik? Kalau dia orang fasik, dia mati di kayu salib sebagai penebus. Datanya di mana? Amsal 21:18. Loh, kok lagi ke kitab Amsal? Di situ ngapain? Karena di sini sudah dikunci tentang tebusan. Sudah dikunci nih. Mau lari kemana kawanku? Masuk, jangan lari ke kitab Amsal. Nggak mau ke kitab Amsal. Nggak mau. Harus ambil ini kitab Amsal. Tebusan ini, tebusan.
Itu jauh beda dari pemahaman. Kamu tidak ngerti soal kitab Amsal. Jauh beda dengan saya atau jauh beda dengan konsepnya Kristen? Ini loh, makanya saya tanya tadi itu, nah kan yang secara terperinci di surat perjanjian baru itu loh. Loh, kalau perjanjian baru bukan nubuatan namanya. Saya nggak tanya kitab nubuatan, makanya saya bilang kita nggak mengerti kitab nubuatan. Kamu yang belum. Nah, itu dia. Makanya Amsal 21:18 ini penghancur doktrin penebusannya Yesus. Penghancur ini. Karena sudah dikunci di sini, orang fasik yang dipakai sebagai tebusan itu bukan orang jujur. Kristen mengakui Yesus orang jujur, artinya dia yang ditebus orang fasik. Nggak usah ngarep ke situ ya, nggak masuk akal, nggak Masuk akal bagaimana ini? Gampang sekali. Kalau mau dibuka akalnya menerima kebenaran ini mudah sekali untuk diterima. ya mas sekali. Yang sudah terjadi itu aja lah kamu ceritakan. Betul, sudah terjadi penyalibannya. Sekarang yang kita bahas statusnya. Gimana? Enggak, kamu bilang tadi bahwa dia orang fasik. Di mana datanya secara jelas? Kalau dia bukan orang fasik, orang jujur, artinya dia diselamatkan, ditebus dia dari penyaliban. Gitu konsepnya kawanku. Pakai data di mana secara terang-terangan ada jelaskan gitu bahwa dia orang fasik. Nggak ada suaranya. Jelas. Halo, dengar suara? Kecil sekali. Itu di bawah bilang suara hilang. Ada earphone di rumah. Coba pakai earphone dulu. Nggak apa-apa, ditunggu. Nggak akan diturunkan. Nggak ada earphone. Walah. Nah, ini bagus suaranya ini. Bagus nih. Bagus, sudah begitu aja. Jangan goyang-goyang adu-adu begitu. Nanti HP-nya nggak masuk lagi suaranya. Silakan. Oh, oke ya. Ya. Karena saya bilang tadi jangan mengarah kepada kitab Amsal. Yang saya tanya itu kepada hal-hal yang sudah terang-terangan yang dijelaskan di sana. Betul. Kitab Amsal dulu. Nggak mau ke kitab Amsal. Karena apa yang terjadi itu penggenapan dari kitab Amsal. Kalau begitu nggak sesuai, nggak nyambung. Loh, kalau gitu ngapain ditulis ini kitab Amsal? Ini kitab Amsal itu kan menceritakan kepada kehidupan orang. Itu Yesus disalib dalam kehidupan orang atau kehidupan roh? Kehidupan roh. Ngapain kau bahas-bahas kehidupan roh? Ya katanya kitab Amsal ini untuk membahas kehidupan orang. Nah, sekarang dalam kehidupan orang ini loh, di mana datanya itu secara jelas dikatakan Yesus orang fasik, di mana? Lo nggak ada Yesus orang jujur atau orang fasik? Nggak ada. Yesus orang jujur atau orang fasik? Hah? Yesus orang jujur atau orang fasik? Di mana datamu bahwa dia orang fasik? Di mana? Siapa yang bilang dia orang fasik? Yesus ini orang jujur atau orang fasik? Ini gue bertanya, bukan menyatakan. Kamu bilang tadi loh, dia adalah orang fasik. Ngapain muter lagi? Siapa yang bilang? Begini Amsal 21:18 ini begini berbicaranya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi jikalau Yesus yang disalibkan, lalu kemudian Amsal ini dibacakan, jatuhnya Yesus yang orang fasik. Apa jatuhnya? Itu bukan mengarah kepada nubuatan Yesus. Terus kenapa ditulis tebusan di sini? Itu bukan nubuatan kepada Yesus. Terus kenapa ditulis tebusan di sini? Bukan kitab nubuatan. Kenapa ada kata tebusan kalau begitu? Makanya dengarkan, itu bukan kitab nubuatan. Jadi kapan ini orang fasik nebus orang jujur? Kapan terjadinya ini? Ngapain kamu kaitkan dengan Yesus? Gak nyambung kamu. Karena Yesus menebus dosa, di sini ada tebusan. Nyambung. Dia menjelaskan di situ pada orang. Udah gemes banget ya. Ada yang melakukan seperti itu. Nanti siapa yang pernah melakukan seperti itu? Siapa selain apa penyaliban ini? Siapa? Kamu itu. Waduh, jadi kayak serigala. Ayolah, siapa? Kalau bukan penyaliban, ini kapan momennya? Kalau bukan penyaliban? Dia menceritakan bahwa nanti dia ada melakukan seperti itu. Kapan itu? Cerita ini kapan terjadinya? Kalau orang jujur seperti Yesus, ya. Tidak begitu. Ngapain? Kalau tidak begitu apa tertulisnya orang jujur jadi dapat tebusan kok? Dia adalah orang fasik. Di mana datamu bahwa dia adalah orang fasik? Karena Amsal 21:18 berbicara seperti itu. Di mana datamu kaitkan dia bahwa dia orang fasik?
Kita baca lagi ya, kita baca lagi sampai paham. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang jujur. Kalau Yesus Kristus dipaksakan menjadi orang yang disalibkan, kena ini Amsal kepada dia. Sebenarnya kalau kita bawa dari apa yang kamu katakan tadi sudah bertolak belakang. Tujuan apa dia datang ke disalibkan dulu? Kepada orang-orang berdosa kan? Kan dikatakan tadi sini kepada orang berjujur. Mana ada dong? Iya, maka dari itu di sini kan yang dipakai sebagai tebusan orang-orang fasik yang dipakai. Kenapa kalian paksakan Yesus yang dipakai tebusan? Loh, yang ditebus siapa di Amsal itu? Siapa yang ditebus? Yang ditebus. Kalau pakai Amsal di sini orang jujur. Orang jujur. Lalu yang dipakai. Lalu kenapa ditebus orang jujur kalau memang udah aja benar? Ya karena Amsal berkata begitu. Kenapa kita bantah Amsal ini? Itu makanya Yesus di situ. Nah, artinya mengenai penebusan itu bukan penebusan dosa manusia, bukan, tapi penebusan Yesus orang yang soleh diselamatkan dan diganti dengan orang fasik. Begitu harusnya. Ini kebenarannya, Graceman. Gitu loh. Karena Yesus ini orang baik, tidak layak dia mati dihinakan, nggak layak dia. Maka digantikanlah dengan orang fasik. Inilah kenapa Amsal 21:18 dituliskan. Tapi kalian menolak. Mantap ya? Mantap. Oh, iya dong. Kapan nggak mantap Kores kalau menjawab? Ya mantap ya. Diterima ya, Graceman? Masa Iya, jadi begitu. Kalau udah mantap dan mengakui, terimalah kenyataannya, Graceman. Yesus itu orang jujur. Itulah kenapa dia ditebus dengan orang fasik. Tadi udah mantap dibilangnya gua. Udah mantap katanya tadi. Itu mantap saking mantapnya itu nggak nyambung, makanya saya anggap cempol nggak nyambung itu. Saking mantapnya nggak nyampe, maksudnya bukan nggak nyambung. Oke lah, Kenapa? Nggak selevel dengan saya dengan kamu ini. Nggak selevel ya? Menyerah. Nggak nyambung sama sekali sama kau. Nggak nyambung ya? Aduh, sayang sekali ini Amsalnya. Jadi gimana Amsalnya bagusnya ini ya? Kita taruh mana ini Amsalnya ini? Padahal ini bagus sekali dalilnya ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Indah sekali ini kata-katanya ini. Kamu kaitkan tadi itu kan orang fasik menebus orang jujur. Iya. Tujuan Yesus kan menebus orang berdosa. Kapan Allah Bapa ngomong begitu? Apa kaitannya? Di mana Yesus ini tujuannya menebus orang berdosa? Kapan Allah Bapa ngomong seperti itu? Ini difitnah-fitnah aja ini Yesusnya, kasihan. Loh, bukan fitnah, data itu tujuannya. Di mana? Matius, Markus, Yohanes, Lukas, di mana? Di mana? Oke. Iya. Ya, kalau nanti tuh aku munculkan data bagaimana? Wah, gue langsung ini format gue. Woi, keren, saya kalah, gitu. Silakan. Oh, berarti kamu nggak percaya bahwa dia datang untuk menebus orang berdosa? Yesus nggak pernah ngomong begitu. Gimana mau percaya? Oh, nggak percaya. Oke. Kalau begitu, saya nggak mau bicara karena kamu tidak mengerti. Kirain kalau begitu ini ayatnya. Kirain bakal begitu, Graceman. Aduh, Graceman ini. Masa kamu bilang tidak ada di Alkitab? Itu banyak. Dicari aja dulu. Silakan dicari aja dulu. Ini sama kayak seperti ini, Graceman. Doktrin kalian itu sama seperti kayak gini. Yesus lahir di kandang domba. Ada tertulis? Nggak ada sama sekali. Datang dari lukisan. Kamu datang nggak? Dia datang. Dia aku mencari domba-domba yang hilang. Ya udah, mana nebus dosanya di sana? Di mana nebus dosanya di sana? Yang hilang itu siapa maksudnya? Ya, yang hilang itu ditebus pakai penyaliban nggak? Janganlah ditambah-tambahkan perkataannya. Di situ susah kali. Ini parah nih. Matius 15:24 yang dibacakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Itu dibilang. Lalu apa? Yang hilang itu siapa? Orang berdosa kah? Aduh, kau ini memang tukang fitnah ini kerjanya ini ya. Kita baca Matius 15:24.
Kau ini Baca jangan sendiri, difitnah-fitnah, baca Yesusnya sendirilah. kasihan. Baca sendirilah. Aku sudah nggak bisa ini. Nggak bisa. Ya udah, siap-siap syahadat. Kamu Nah, sini ya. sama kau ini nggak bisa, nggak paham kamu. Iya, bukan. Grace beriman dari fitnah gitu. Sedangkan gua membacakan apa yang tertulis. Makanya bentrok terus. Jangan mengimani yang dari fitnah, Grace. Ini Matius 15:24 ya. Kita baca. Kata Mana dia? fitnah siapa? Kan kamu sendiri yang memfitnah. Itu bukan dasar, itu kan asumsi kamu. Loh, saya bawa Amsal 21:18 tertulis. Bagaimana bisa difitnah itu? Ngapain kamu bawa? Ngapain? Supaya jujur. Kok ditanya lagi ngapain? Supaya jujur. Nah, di sini Matius 15:24 ya. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, dia berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari mana? Dari umat Israel." Sudah beres. Tidak ada dia mati nebus dosa seperti yang kalian imani itu, Graceman. Sudah itu tujuan dia diutus. Nggak ada. Kata dia disalib. Betul. Di cerita Injil sinopti itu tidak ada diceritakan dia disalibkan. Nggak ada. Di mana dibilang Yesus disalibkan, dibuatkan? Perjanjian lama, perjanjian baru. Nggak ada ya. Iya, silakan kami dicari Bible-nya. Kamu bilang Saya tadi Eli lama sama Ketano, itu kan siapa ya di situ orangnya? ya, kalau benar Yesus itu, maka Amsal 21:18 salah. Loh, ngapain nyari ke kita Amsal sudah? Aku bilang sudah dikunci di sana. Loh, Yesus ngomong situ kan? Yesus siapa itu? Yesus ngomong mana? Bukan Yesus itu yang ngomong, penulis itu yang ngomong. Nah, penulis. Eli Penulis lama ngomong. sama Ketano loh. Eli lama sama Ketano siapa? Di situ? Iya, penulis bilang itu namanya Yesus kan? Berarti Iya nggak? kamu nggak lebih tua dari mana? Lebih tahu dari penulis atau kamu yang lebih? Lebih tahu dari penulis karena perjanjian lamanya sudah ada. Jadi kita tahu. Gitu. Bos. Lo kalau nggak nyambung kenapa ada tertulis itu Amsal 21:18? Bentar, Res. Itu Yang ada Kristen, mesinnya, bos. yang Kristen satu-satu dong, satu-satu ya. Atau saya turunin semuanya kalau mau. Kalau nggak mau satu-satu. Oke, saya Satu-satu mau ya. berhenti. Kalau ada kawan-kawanku yang bisa menjawab, saya nggak mau layan seperti ini. Udah nggak. Oh, yang bisa menjawab ya. Kalau nggak bisa menjawab ya udah kalau gitu, nggak apa-apa. Yesus itu yang disalib. Kau lari kau lagi nggak? Itu kan perkata penulis. Kamu nggak terima. Bagaimana? Memang perkataan penulis itu. Maka Yesus berkata, itu kan penulis yang nulis itu. Gimana ini Graceman ini? Kau percaya seperti Ya, ini? gimana mau percaya ada Amsal 21:18? Ngapain harus ke kitab Amsal nggak nyambung, bos? Karena ada di kitabnya Kristen itu nempel. Itu nggak nyambung. Oke lah, silakan kalau ada apa yang siapa sebelahnya Kristen ya. Oh gitu, udah menyerah ya, mau maju berikutnya ya. Ya ini ada Bang Handi juga. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut aja. Bang masuk dulu bang, gua mau isya bang. Sama. Terusin dulu 5 menit, 10 menit. Ya udah. Ya itulah kawannya satu tumbang. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenyataan yang ada gitu loh. Kalau mau bahas penebusan maka kita kunci di Amsal 21:18. Di sana dikatakan bahwa tebusan itu adalah orang fasik, yang ditebus itu adalah orang jujur. Maka dari itu bukan satu orang ditebus untuk semua orang, bukan. Tapi orang yang baik ini diupayakan dan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara ditebus menggunakan orang fasik yang layak mati. Aduh, anjir beautiful memang Amsal 21:18 itu kawan-kawan. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataannya. Mabre, siapa berikutnya maju? Syukron, jazakallah khairan kasiran. Ya, buat teman-teman yang sudah tap-tap layar, lempar-lempar secangkir 2 cangkir kopi dan love oranye jangan lupa diklik ya kawan-kawan ya. Oke, pasien selanjutnya. Silakan, siapa yang mau maju dari kekristenan, Bang Libra, Ampi atau Kristen sejati? Aduh, ini mah. Gak gedek om, jelasin ke Oten. Bukan gini Ikhwan, lu nah ini ya, ini gua kasih tahu ya. Tunggu ya. Bentar gua ngobrol dulu sama yang di chat ya. Gini gua kasih tahu sama kalian kawan-kawan ya, lu kalau mau jadi lu kalau mau jadi mujahid ya, terus lu bosenan orang ya untuk ngejelasin berulang-ulang ya, jangan maju, bre. Udah tahu ini orang macam anak domba gitu kan, dia muter-muter aja terus di situ. Ya lu harus jawab muter-muter lagi, tegesin lagi gitu. Kalau lu bosen ya kalah lu. Nabi aja di situ-situ. Nabi aja mengajarkan tauhid itu berulang-ulang loh 13 tahun. Bentar, Kalian Libra. cuma gini doang udah bosen gitu. Halo, Bang. Ya.
Bentar, Iya, ya. bentar buat netizen kita yang di bawah. Bentar, Libra. Udah tahu Woi, semua isi Al-Qurannya. bentar. Buat teman-teman Muslim yang di bawah, kalau misalkan bosen jangan dikit-dikit turunin. Pengennya nggak ada diskusi ya, pengennya nggak ada diskusi di atas mungkin ya. Nah, kalau misalkan bosen di sini geser dulu ke koma yang lain ya. Kalau misalkan di sana bosen, pindah lagi ke sini gitu aja ya Bang ya. Buat teman-teman yang di bawah ya, jangan dikit-dikit turunin. Pengennya itu mungkin nggak ada diskusi mungkin ya, mungkin gitu ya. Tapi entahlah, terserah kalian aja itu malah ya. Oke, silakan Bang Libra. Oh, mute-nya Libra. Oke. Abang live begini, apakah udah tahu semua isi Al-Quran sama kitab suci itu? Maksudnya Wah, perbandingan. betul gitu. Gua sudah membawakan amunisi yang cukup, Al-Quran, Bible, dan Tanakh untuk maju ke medan pertempuran membantai syubhat dan fitnah. Udah cukup bekal gua, Bre. Ini Bang, topiknya apa ini? Apa tuh? Apa topiknya sekarang nih? Sekarang pembicaraannya apa? Mengenai apa? Oh, kalau tadi gua ngelanjutin Nutinora, kalau tadi ini gua sekarang bebas aja. Kalau Kores maju incas, Kristen bertanya, silakan. Enggak, kalau kita ini kan sebenarnya nggak ada ini permasalahan soal-soal ini kayak gini kan, soal agama. Karena kan Oh ya memang nggak ada, cuma yang sering debat agama ini kan cuma Muslim aja, Islam aja yang sering ini. ya kalau namanya debat ya ada dua orang dong. Gimana caranya Muslim sama Muslim debat? Pasti Muslim Kristen lah. Gini aja Bang Libra sekarang ke roomnya si Bom, si Edis atau room siapa yang Kristen Di silahkan. Bomom sepi nggak ada viewer, ke Edis aja. Edis banyak tuh 25k dia. Lihat Bang, di sana ada debat apa enggak, apa ngebahas Islam apa enggak di sana, lihat Bang. Ke room si Edis ya Bang. Gak usah curhat di sini. Kalian, lu itu siapa? Mau ngehentiin debat kita, mau ngehentiin dakwah kita, nggak bisa. Betul. Kita terus berjuang, kita terus dakwah. Pengennya itu kalian kita berhenti, kalian yang maju terus ya. Oh, kabur. Ya, siapa lagi nih? Ada Ampi Flyer, Presiden Jati udah tahu gua. Kena mata. Malam juga Ampi.